Apa kabarnya saudara semua? Harapan saya semua dalam keadaan baik-baik. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pasti kita semua mempunyai rencana di dalam hidup kita. Apakah itu rencana di dalam pekerjaan, rencana di tengah-tengah keluarga atau komunitas? Namun kita semua pasti mempunyai rencana, dan rencana ini ingin kita wujudkan agar memberikan hasil yang dapat membahagiakan semua orang. Itulah tujuan kita, itulah yang kita rencanakan. Namun saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat simpulkan bahwa kebanyakan orang melakukan sesuatu setelah dia pikirkan terlebih dahulu apakah yang akan dia lakukan ini adalah baik atau benar. Setelah dia memikirkan itu secara matang, namun saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali meskipun kita mengatakan bahwa rencana kita itu sudah matang dan kita melakukannya bukan asal-asalan, tetapi apa yang dilakukan itu menjerumuskan dirinya sendiri atau juga menjerumuskan orang lain kepada sesuatu yang dianggap mencelakai, mencederai. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, di mana firman ini mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Sering sekali kita bangga memiliki planning yang kita anggap sudah kita pikirkan secara matang dan juga sudah lama kita pikirkan. Pikiran yang sering kita lihat atau mungkin kita pernah memikirkan sesuatu dan kita melakukannya, mewujudkannya melalui perbuatan kita, tetapi justru apa yang kita pikirkan itu sering sekali menipu diri kita sendiri maupun menipu orang lain. Itu dapat kita saksikan atau dapat kita rasakan. Contohnya setelah kita berpikir, merencanakan, dan kita lakukan, hasilnya mengecewakan diri kita sendiri. Bahkan bisa jadi juga mencelakai diri sendiri atau mencelakai orang lain. Karena kita menganggap ini pikiran saya ini, rencana saya ini sudah matang, ini sudah bagus, ini kita katakan. Tetapi akhirnya rencana itu bukannya membawa keberuntungan atau membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita atau juga diri kita sendiri, tapi justru mencelakai orang-orang di sekitar kita atau diri kita sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata pada Amsal 3 ayat 5, dikatakan di sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu mau menyatakan kepada kita bahwa kita manusia adalah manusia yang terbatas. Kita manusia bukanlah manusia yang sempurna.
tanpa bersama-sama dengan Tuhan di dalam segala rencana, walaupun kita menganggap bahwa rencana itu baik, maka belum tentu membawa hasil yang positif bagi diri kita, bagi sesama kita. Keputusan yang kita ambil tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara, setelah kita melakukan sesuatu yang sudah kita pikirkan matang-matang, ternyata itu mencederai diri kita atau mungkin mencederai banyak orang oleh karena perbuatan kita tersebut, maka akhirnya kita pun mencari pembenaran atas diri kita sendiri atau atas apa yang kita perbuat. Kita akan mengatakan, aduh, ini sudah saya pikirkan sejak lama dan sudah sangat matang, saya tidak menyangka hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mengatakan seperti itu. Atau mungkin seorang bapak yang tertangkap, dia ketahuan bahwa telah mengambil bagian orang lain untuk dirinya sendiri, atau yang sering kita katakan korupsi, maka di persidangan dia akan mencari alasan-alasan pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Mungkin ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu saya lakukan karena anak saya membutuhkan uang kuliah, atau mungkin istri saya membutuhkan pengobatan, dan banyaklah alasan-alasan yang dicari untuk membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena itu pada Amsal 16 ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya, di dalam segala pikiran kita, di dalam segala rencana-rencana kita, undanglah Tuhan, agar Tuhan campur tangan. Jangan pernah membuat satu rencana tanpa kehadiran Tuhan. Kita bertanya kepadanya, kita mengundang Dia di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan di dalam pikiran kita, agar Tuhan turut campur tangan dalam segala apa yang kita pikirkan. Bila Tuhan turut campur di dalam apa yang kita pikirkan, tentu semua rencana Tuhan adalah rencana kebaikan. Tidak ada rencana kejahatan. Tetapi manusia di dalam rencana-rencananya sering sekali menyertakan kejahatan. Akhirnya merugikan dirinya sendiri dan merugikan banyak orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini di dalam segala rencana-rencana kita, jangan buat dirimu menjadi paling super, tetapi katakanlah, Tuhan, aku ini bukanlah apa-apa. Mungkin rencanaku adalah rencana yang salah, mungkin rencanaku bukanlah rencana yang terbaik, tetapi dengan kehadiran Tuhan, percaya bahwa Dia akan membuka jalan-jalan yang baik. Bukan pikiran kita yang baik, tetapi karena Tuhan hadir campur tangan di dalam hidup kita, maka Dia akan membukakan semua hal-hal yang baik bagi kita dan bagi sesama. Jadi jangan pernah tidak bersama Tuhan di dalam segala rencanamu, tetapi tinggallah di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan merencanakan segala hal yang baik yang akan membuat hatimu bersukacita dan juga membuat orang-orang di sekitarmu bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan menyapa kami, mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang lemah, tidak sempurna. Sering apa yang kami rencanakan di dalam hidup kami tidak membawa kebaikan bagi diri kami dan bagi sesama.
Untuk itu Tuhan, kami mau mengundang Tuhan di dalam segala rencana hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu adalah karena Tuhan yang memerintahkan kepada kami, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.